Ya, ini sebentar lagi bulan Juli loh. Sebentar lagi bulan Juli masuk dan penambahan pinjol legal pun akan terjadi. Ya, musibah untuk masyarakat pun akan terjadi lebih besar lagi daripada lagi. Kalau OJK misalnya sudah tidak mampu mengurusi masalah pinjol, mendingan balikin lagi deh ke lembaga pemerintah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi Hutang MB. Kali ini menarik banget yang mau kita bahas ya, yaitu tentang ancaman DC ShopeePay yang mengancam akan menghubungi 100 orang di kontak dari Cilebetur. Dan ini mantap banget, dan yang lain siapa yang pernah terjebak juga di ShopeePay, mungkin Shopee udah gak heran lagi ya dengan Anda. Mungkin Anda sudah nggak asing lagi dengan nama Shopee, tapi kali ini luar biasa banget. Dia menyampaikan akan menghubungi 100 kontak dari Cilebetur yang telat bayar. Ya, dan kita mau bahas ini dan kita jelaskan buat teman-teman yang sudah terlanjur terjebak di Shopee dan mendapatkan ancaman dan tekanan seperti ini ya. Oke, saya munculkan di layar saya. Ya, di sini ada chatan dari salah satu subscriber juga, dan kebetulan ini melalui Instagram @medibroni. Nanti teman-teman yang lain juga boleh, silahkan yang mau konsultasi atau diskusi dengan saya boleh via Instagram, bisa juga melalui nomor yang tertera di layar Anda, atau melalui email juga boleh, dan melalui Anda bergabung di grup WhatsApp juga boleh. Silahkan, Anda terserah mau bergabungnya di mana untuk konsultasinya, semuanya jalurnya juga sama. Oke. Di sini ada pertanyaan. Selamat malam Pak Medi, maaf mengganggu. Saya YP dari Surabaya. Pagi tadi saya menerima chat di WhatsApp dari ShopeePay yang mengancam akan menghubungi 100 orang di kontak saya dan juga di medsos saya jika saya tidak melakukan cicilan pembayaran. Ya, oke. Kita jeda dulu sampai di sini. Dan ini adalah ShopeePay, dan Anda kalau mencari mereka di dalam 102 pinjol legal, Anda tidak akan menemukan, karena mereka ini ada dua versi, di multigunanya dan P2P. Biasanya yang muncul itu cuman S-Pinjam ya, itu yang muncul di Shopee di dalam 102 pinjol legal. Tapi kalau Anda mencari Shopee-nya, itu nggak akan Anda temukan. Makanya tak jarang orang-orang menyampaikan Shopee ini ilegal dan ilegal. Sebenarnya Shopee ini legal dan dia resmi ada di Indonesia, dan dia sebenarnya lebih ke pay later. Ya, contoh seperti yang Anda sampaikan, lebih ke pembiayaan pembelian barang. Oke. Dan habis itu di sini ada ancaman melalui WhatsApp bahwasannya dia akan menghubungi 100 orang kontak kita. Satu bukti pun cukup lah ya, karena ini via WhatsApp, dan di sini real dia menyebutkan nama aplikasi yang membantu membayarkan tagihan Anda di aplikasi Shopee. Terima kasih. Oke. Dan hari itu juga Anda jeda dulu dan Anda stop dulu melakukan pembayarannya, karena ini sudah keluar dari jalur yang ada. Ada satu pengancaman dan ada satu tekanan. Ya. Saya ingat kembali ada aturan dari OJK, ada 3 larangan yang tidak boleh dilakukan. Mungkin Anda sudah tidak asing lagi. Dan sekarang coba Anda laporkan ke OJK, walaupun kita tahu OJK ini membuat ruang pengaduan hanya sebatas formalitas saja, tapi kita nggak tahu ya actionnya kapan gitu ya. Tapi sudah jutaan pengaduan itu menumpuk ada di OJK tapi tidak pernah ditanggapi. Dan saya juga bertanya, ya ini kan sudah terang-terangan ini ada terjadi penekanan bahkan pengancaman dari Shopee kalau kita tidak melakukan pembayaran 100 orang kontak kita akan dihubungi. Ya, padahal kita tahu aturannya sudah jelas, dan kita pun juga mengajukan cuma 2 kontak darurat. Kenapa dia bisa mengancam kita dengan 100 kontak yang ada di handphone kita? Berarti ada yang aneh di dalam hal ini. Anehnya persimpel aja, dari mana mereka mendapatkan akses untuk mendapatkan 100 orang kontak kita. Sementara ada lagi aturan OJK bahwasannya semua pinjol ataupun fintech cuman boleh mengakses mikrofon, lokasi, dan kamera. Di luar dari itu tidak boleh. Sekarang ada ancaman bahwasannya mereka akan menghubungi 100 kontak. Berarti 3 aturan dari OJK yang tidak boleh dilanggar juga itu telah dilanggar oleh pihak Shopee-nya. Mereka mampu mengakses kontak.
ya. Dan itulah sebabnya kenapa saya tidak percaya dengan adanya OJK. Aturan OJK itu hanya dianggap sampah oleh PUJK mereka sendiri, ya, pelaku usaha jasa keuangan. Kan aturan OJK sudah jelas bahwasannya pihak pinjol atau fintech atau paylater sendiri cuman boleh mengakses camilan, kamera, mikrofon, dan lokasi. Sekarang terang-terangan di layar Anda bisa lihat bahwasannya mereka akan menghubungi 100 kontak. Kalau 100 kontak berarti ada akses terselubung yang dilakukan oleh pinjol legal terhadap handphone atau sarana pribadi dari nasabah mereka, ya. Makanya itu saya bilangin wajar ada selama ini pemikiran dari teman-teman bahwasanya pinjol legal dan ilegal itu sama. Ya memang sama. Yang membedakan yang satu ada label OJK, yang satu tidak. Yang satu dilindungi oleh OJK, yang satu lagi tidak. Ya, Anda lihat di layar Anda, ini kita munculkan. Selamat pagi, kami akan melakukan deteksi 100 kontak Anda dan menghubungi secara berkala kontak darurat Anda, serta deteksi media sosial jika Anda tidak ada tindak lanjut Anda menyelesaikan tagihan dengan mencicil, agar kerabat Anda saja yang membantu membayarkan tagihan di aplikasi Shopee. Ini kan sudah jelas-jelas. Ini melanggar aturan yang ada, ya. Tapi Anda laporin ke OJK, ini semuanya percuma, ya. Karena kita juga nggak tahu, ya, harusnya saya bikin video ini ada apa dengan OJK, kan harusnya seperti itu, ya. Makanya kemarin saya bikin video, kalau bisa diambil alih oleh Bank Indonesia, ya. Dan kita pun juga menyampaikan kepada Bapak Jokowi kalau bisa dipanggil ini, mulai dari Menteri Perekonomian sampai Menteri Keuangan sampai Kominfo dan sampai bos dari Bank Indonesia langsung atau bos dari OJK langsung, biar perkara ini jelas, ya. Ini kan terang-terangan mereka menyampaikan melakukan deteksi 100 kontak Anda dan menghubungi secara berkala kontak darurat Anda, deteksi media sosial jika Anda tidak ada tindak lanjuti. Bodohnya debt collector di sini, liciknya mereka itu di sini. Mereka mencoba melakukan penekanan Anda. Sebenarnya kalau mereka ingin mempersimpel, ngapain harus mencari kontak darurat, ngapain harus menghubungi kontak-kontak orang, ngapain harus mencari media sosial. Dia ada KTP dengan alamat yang valid, kunjungi, ya. Kan nggak harus melebar ke media sosial, harus menghubungi kerabat, harus menghubungi kontak-kontak yang lainnya. Dan inilah sebenarnya yang perlu Anda nilai. Berarti kalau ada debt collector yang nekat melakukan hal seperti ini, mengancam Anda akan menghubungi 100 kontak Anda, menandakan bahwa mereka tidak mampu mengunjungi atau mendatangi Anda, ya. Kalau nggak mungkin dong mereka mengancam Anda harus mencari media sosial, menghubungi kontak. Ngapain? Kan bikin ribet dia aja, mendingan tinggal cari lagi itu datanya, sudah kunjungi, kan selesai, ya. Berarti Shopee tidak berani untuk mendatangi Anda menagih secara langsung. Jadi mereka hanya bermain di media sosial saja, bermain dengan penghubung dari handphone saja, ya. Dan mudah-mudahan dengan kasus yang seperti ini juga bisa membuka mata OJK lebih lebar lagi. Kalau OJK misalnya sudah tidak mampu mengurusi masalah pinjol, mendingan balikin lagi deh ke lembaga pemerintah, ya. Karena mungkin terlalu banyak ya yang diurus OJK, ya. Walaupun OJK berdalih kita sudah limpahkan hal ini ke Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Selama ini apa kerja AFPI, ya. Ini sebentar lagi bulan Juli loh. Sebentar lagi bulan Juli masuk dan penambahan pinjol legal pun akan terjadi, ya. Musibah untuk masyarakat pun akan terjadi lebih besar lagi daripada ini, ya. Apa yang bisa dilakukan OJK? Nggak ada. OJK hanya sebatas himbauan, hati-hati dengan paylater, hati-hati dengan iklan, hati-hati dengan bla bla segala macam. Aturan yang dibikin OJK selama ini dilanggar oleh pelaku usaha jasa keuangan, OJK hanya diam. OJK hanya bungkam, berarti ada sesuatu di dalam hal ini, ya. Atau jangan-jangan ada terjadi kerjasama antara pinjol dan OJK atau kayak mana gitu loh, ya. Jadi jangan dibiarkan asumsi masyarakat malah makin liar, ya. Makanya saya berharap juga dari pemerintah, terutama Bapak Presiden, mungkin di ujung jabatan Bapak, mungkin Bapak bisa melakukan hal yang terbaik, terutama untuk mereka yang terjebak di pinjaman online. Karena ini permasalahan sudah terlalu sulit. Kalau Bapak masih mempercayakan kepada lembaga otoritas jasa keuangan, ini tidak ada sama sekali solusi sampai detik ini, ya.
Semua yang diciptakan OJK, baik itu ruang pengaduan dan segala macam, itu hanya formalitas di hadapan media. Di alam nyata semuanya dibiarkan. Dan bahkan OJK lebih memberatkan permasalahan ini terhadap si masyarakatnya, menganggap masyarakat kekurangan dari literasi, kurang memahami dan bla bla segala macam. Ya, berarti kesimpulan dari itu OJK hanya mampu untuk menciptakan pinjaman berbasis digital ini supaya legal dan resmi, tapi giliran terjadi permasalahan atau bentrokan antara pelaku usaha jasa keuangan dengan masyarakat, OJK hanya bisa menyalahkan si masyarakatnya dengan literasi yang kurang. Ya. Jadi saya berharap kebijaksanaan dari Bapak Jokowi mungkin ya bisa dipanggil lagi dari ketua OJK-nya sampai bos BI dan bagian perekonomian, bagian menteri keuangan, biar permasalahan ini ada duduk perkara dengan jelas. Ya, karena di bulan 7 besok, ya bulan Juli, itu akan pencabutan moratorium yang sangat besar. Otomatis akan banyak lagi pinjol yang berstatus semulanya ilegal akan menjadi legal, dan ini akan menjadi masalah besar lagi untuk masyarakat. Ya, tapi kalau memang tidak ada kebijakan untuk hal itu ya sudah. Masyarakat harus mencari kebijakan itu, ada di YouTube, terutama di Solusi Hutang dan channel-channel yang lainnya. Menyarankan Anda kalau sudah seperti ini ya sudah berhenti bayar. Itu adalah jalan yang terbaik dan jalan yang tepat. Jangan pernah Anda bayar ketika Anda diancam, ketika Anda diintimidasi, ketika Anda dicaci maki. Apalagi data Anda sudah disebar terus Anda membayar, jangan sampai seperti itu. Kenapa saya bilangin seperti itu? Kalau sempat Anda membayar ketika Anda diancam dan ditekan, kemungkinan pola penagihan seperti itu akan dipakai terus-menerus untuk dilakukan kepada orang berikutnya dengan pola yang sama. Ya, jadi kalau Anda sudah diancam, lebih baik berhenti membayar. Biar ada efek jera dari debt collector. Biar debt collector tidak merasa berhasil. Ya, jangan sudah dicaci maki dulu baru kita bayar. Debt collector akan merasa berhasil, sehingga penagihan seperti itu selalu dipakai sampai nanti-nantinya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Bagaimana menurut versi teman-teman semuanya, isi di kolom komentar. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.